Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga Allah senantiasa muliakan dan rahmati hingga akhir hayat. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya dinten iki kita saged ngraosaken puasa Ramadan secara penuh, bisa berpuasa, bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan puasa ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan ibadah mulai dari Ramadan hari pertama hingga saat ini dan insya Allah sampai akhir Ramadan nanti kita bisa istiqomah mengisi Ramadan dengan berbagai amal ibadah yang kelak akan menjadi amal yang sangat penting di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur tentu menjadi kewajiban kita setiap saat dan bahkan sepanjang waktu. Pagi tadi saya melihat video yang kalau tidak salah video kemarin itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ketika i'tikaf di Masjidil Aqsa nyata kemudian diserbu oleh tentara Zionis Israel. Saya kemudian ingat banyak hal, tapi satu yang paling menonjol yang saya ingat adalah bahwa ternyata nikmat aman itu betul-betul luar biasa kita rasakan. Kalau kita melihat kasus yang ada di Masjidil Aqsa tersebut, saya kira kita tidak ada bandingannya apapun ya. Jadi kita di Indonesia maupun di Malaysia ini insya Allah bisa melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa itu dengan sangat mudah. Artinya mudah, tidak terlalu banyak gangguan jika dibandingkan dengan saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Nikmat aman inilah yang seringkali kita lupakan ya, karena sudah setiap saat aman maka sering lupa. Bahkan salah satu syarat haji itu kan adanya keamanan, aman. Jadi ketika dalam perjalanan tidak aman maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi nikmat aman, nikmat nyaman ini mari kita syukuri betul dengan tidak lupa terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apalagi di Malaysia saya kira tingkat kejahatan relatif lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Mungkin karena penduduknya lebih banyak juga. Tetapi kalau kita lihat berita sehari-hari, saya kira di televisi di Indonesia itu banyak sekali kriminalitas. Atau bahkan sepeda kita masukkan dalam rumah saja yang pagar kita kunci, itu kalau di Indonesia kita masih was-was. Tapi di sini sepeda kita taruh luar, mobil kita taruh luar, di luar pekarangan kita sampai 1, 2, 3 hari dan selanjutnya insya Allah masih relatif aman. Tentu mari nikmat aman ini kita syukuri, yang dengan kita syukuri semoga kita selalu diberikan Allah keamanan dalam beribadah, kenyamanan dalam beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan tentang kisah salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Di salah satu riwayat disebutkan namanya adalah Sya'ban. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan kisah ini. Tapi di beberapa kisah lain disebutkan tidak ada namanya. Ya anggaplah si Sya'ban ini. Jadi Sya'ban adalah salah satu sahabat Rasulullah yang beliau ketika setiap pagi, setiap subuh itu datang sebelum sholat subuh di masjid, dan beliau kemudian tidak duduk langsung di belakang imam gini, tapi dia duduk di pojok. Itu dia lakukan agar dia tidak mengganggu jamaah yang lain ketika mau melaksanakan sholat. Suatu ketika pada suatu subuh ketika iqamah dikumandangkan, Rasulullah akan memimpin sholat, ternyata dilihat ada satu orang yang tidak ada. Dan satu orang itu adalah si Sya'ban. Rasulullah tanya kepada jamaah, adakah yang tahu Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kemudian Rasulullah menunda sementara.
menunda sementara, siapa tahu kemudian si Sya'ban kemudian datang. Ternyata beberapa saat, agak lama juga ditunda, tetapi si Sya'ban juga belum datang. Akhirnya Rasulullah menyegerakan untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada jamaah, adakah kalian di antara kalian yang tahu rumahnya si fulan, yaitu si Sya'ban tadi? Kemudian salah satu sahabat menyampaikan, saya tahu ya Rasulullah, antarkan saya ke rumahnya. Rasulullah kemudian berjalan kaki diantar oleh salah satu sahabat untuk ke rumah si Sya'ban. Ternyata setelah subuh Rasulullah itu nyampe rumahnya itu diriwayatkan sampai sholat duha, waktu sholat duha. Ada dalam keterangan yang lain disebutkan kurang lebih 3 jam Rasulullah berjalan kaki sampai tiba di rumahnya si Sya'ban tadi. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, kemudian istrinya keluar menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Rasulullah tanya, apakah benar ini rumahnya Sya'ban? Iya betul. Kemudian mana Sya'ban, kok tidak ada sholat subuh ini tadi? Kemudian istrinya menyampaikan ayahnya suaminya ini telah meninggal dunia pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah berbelasungkawa. Kemudian Rasulullah tanya, adakah sesuatu pesan yang dia sampaikan, yang dia berikan kepada orang-orang yang di sekitarnya? Kemudian si istrinya menyampaikan, ada ya Rasulullah, suami saya ketika akan meninggal itu dia berteriak, dan setiap teriakannya itu dia menyampaikan 3 hal. Ketika dia teriak yang pertama, dia menyampaikan, aduh, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian ada teriakan lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang terakhir, yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Kemudian istrinya menyampaikan itu tadi. Rasulullah kemudian menyampaikan di dalam surat Qaf itu, intinya adalah bahwa pada saat itu si Sya'ban ketika akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut itu ditunjukkan amalan-amalan, balasan atas amalan ibadah yang dia lakukan. Yang pertama, jadi itu dia diberikan kasat mata, diberikan Allah, dibuka tabir sehingga dia tahu betapa besarnya pahala yang diberikan Allah atas amalan yang dia lakukan. Ketika dia pertama bilang, aduh, kenapa tidak apa tadi? Tidak lebih jauh. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata rumah si Sya'ban untuk menuju ke masjid ini, ternyata kalau dihitung tadi ada menghitung jaraknya itu kurang lebih 3 jam dengan jalan kaki. Jalan kaki 3 jam itu ternyata bagi dia ternyata lebih baik, lebih jauh lagi, karena dia tahu bahwa betapa besarnya semakin jauh dia berjalan kaki menuju ke masjid, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Itu mengingatkan pada kita, tentu hari ini masjid di sekitar kita itu tidak, insya Allah tidak ada yang terlalu jauh. Bahkan kalaupun jalan kaki, insya Allah masih bisa ditempuh. Di zaman Rasulullah, ketika hujan lebat kesulitan ketika jalan kaki, karena infrastruktur yang tentu belum baik seperti yang ada sekarang. Kita hari ini transportasi lengkap, punya mobil, insya Allah yang punya mobil, yang ada kendaraan bermotor, ada kendaraan bermotor, minimal ada sepeda ontel yang bisa digunakan untuk menuju ke masjid. Atau paling jelek lagi tidak punya apapun, tapi kaki masih bisa digunakan untuk berjalan. Kakinya sehat, masih bisa digunakan jalan. Jalannya juga mulus, enak. Lampunya juga terang, nggak beletokan, nggak ada kerikil, ya. Insya Allah mudah dia tempuh. Tentu kita berharap dengan semakin mudahnya fasilitas yang ada ini mempermudah kita pula, membuat kita semangat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu kenapa kemudian dia bilang, aduh, kenapa
tidak lebih jauh. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan, aduh kenapa tidak yang baru. Suatu ketika dia berangkat ke masjid, kemudian di musim dingin, dia memakai dua jubah. Jubah yang pertama yang dia pakai di bagian pertama dalam itu adalah jubah yang baru, yang bagus. Kemudian yang kedua itu adalah yang jelek, yang lusuh. Dia memakai itu karena satu memang dingin. Yang kedua, kenapa kok yang di luar tadi jelek? Itu karena berpikir ketika di jalan nanti kotor, ketika dia masuk masjid dia lepas sehingga dia menggunakan pakaian yang baru, sehingga tetap dia menggunakan pakaian yang baru. Dan ketika dia di tengah jalan ternyata ketemu orang yang kedinginan, dan jubah itu yang di luar yang jelek tadi dilepas dan dikasihkan. Saat yang bersangkutan, saat si Sya'ban itu meninggal dunia, ditunjukkan oleh Allah ternyata pahalanya begitu besar. Itulah kenapa kemudian dia, aduhai kenapa kok tidak yang baru yang saya berikan. Wong dengan jubah yang jelek ini saja Allah memberikan balasan yang luar biasa besar. Seandainya itu kok saya berikan yang baru, tentu balasannya jauh lebih besar. Ini juga mengingatkan pada kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, kepada saudara kita, sebisa mungkin adalah memberikan yang terbaik. Lebih-lebih kalau yang paling kita cintai. Allah di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan di dalam bahasa Arab itu ada lan sama lam. Lam itu tidak atau tidak. Tapi kalau lan, bahasa Indonesianya tidak akan pernah. Bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Timur, ora bakal. Nah, itu kan beda. Ora bakal ya sampai ora bakal sampai kiamat ya juga tidak akan pernah terjadi. Nah, dalam konteks ini lan tanalul birra, tidak akan pernah sampai kebaikan hatta tunfiku, sehingga kalian menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Jadi monggo latihan sareng-sareng supaya kita ketika memberikan sesuatu pada orang itu, kita berikan yang kita sukai. Namun dunia semakin maju itu membuat kita ternyata tidak semakin demikian, tetapi semakin berbalik. Salah satunya dengan ada kulkas itu. Makanan yang biasanya kalau dulu ketika saya kecil belum ada kulkas, itu makanan kalau tidak habis 1-2 hari, kira-kira kok makanan ini banyak tidak habis 1-2 hari, dikasihkan ke saudaranya, segera dikasihkan ke saudaranya, ke tetangganya. Tidak sampai menunggu makanan itu busuk, nunggu bau. Tapi dengan sekarang adanya kulkas, makanan nggak habis dimasukkan kulkas. Sampai lama, seminggu, 2 minggu, bahkan daging kurban itu ada yang sampai pendak. Kurban hari ini sampai tahun depan itu masih ada. Ya, ini terkadang teknologi yang ada itu membuat kita juga menjadi agak lebih kikir. Itu lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian teriakan yang ketiga itu adalah, aduh kenapa tidak semua. Suatu ketika si Sya'ban ini kemudian akan sarapannya itu rotinya orang Arab itu kan, jenengan yang sudah pernah ke sana tahu atau lihat di TV itu tahu rotinya kan besar-besar. Kemudian ada pengemis yang 3 hari belum makan, kemudian diberikanlah roti itu diparut ya. Separuh dia makan, separuh dikasihkan kepada si pengemis tadi. Kemudian dia makan bersama. Dan saat itu kemudian Allah yang ketiga itu menunjukkan betapa besarnya amalan dia beramal yang hanya separuh tadi. Itulah kenapa dia kemudian menyesal. Kenapa dulu kok tidak saya berikan semua saja? Pasti pahalanya begitu besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah ini saya kira menginspirasi kita untuk meskipun ada riwayat yang mengatakan cerita ini mungkin sanadnya tidak kurang kuat, tetapi paling tidak dari cerita ini itu kita bisa mengambil ibrah bahwa orang itu pada akhirnya selalu menyesal di akhir. Tidak ada orang menyesal di awal. Selalu menyesal
di akhir. Maka daripada kita menyesal di akhir, apa yang sudah Allah dan Rasulnya tuntunkan kepada kita, mari kita maksimalkan semaksimal mungkin sehingga tidak ada penyesalan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.